Ditampilkan pada suatu malam yang tidak begitu gelap, tapi sangat mencekam. Di sebuah kota, seorang wali kota mengomeli para staf karena sesuatu yang buruk yang belum lama ini dia putuskan. Sang wali kota menolak untuk menyelamatkan warga, malahan kini dia sibuk mengumpulkan harta benda karena ingin melarikan diri membawa semuanya. Di saat yang sama, para penduduk yang ketakutan mengawasi langit seketika angin berhembus, diikuti raungan dari kejauhan yang mana membuat mereka panik dan nyaris kehilangan harapan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu keserakahan adalah lubang tanpa dasar, semakin diisi, semakin terasa kosong. Seperti biasa saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Battle of the Five Armies, sebuah film yang rilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Peter Jackson, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah pasti tidak asing lagi. Oke, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang sangat seru ini. Ya, kota yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Lake Town. Dan apa yang membuat mereka ketakutan adalah sang pembawa amarah api dan kematian, Smoke. Sementara seluruh penduduk kota panik, Toriel dan Kurcaci serta ketiga anak Bart terlihat sedang mencari cara untuk mengungsi. Sedangkan Bart masih terjebak di dalam penjara karena wali kota memang berniat membiarkannya mati di sana. Tak mau menyerah, Bart membuat tali panjang menggunakan potongan-potongan kain dan tak lama kemudian Smoke akhirnya tiba. Semburan apinya membuat rumah-rumah warga mulai terbakar dan para warga tak berdosa menjadi korban. Kota yang semula tenang seketika berubah menjadi porak-poranda. Pada saat yang sama, wali kota dan ajudannya, Alfred, sibuk memindahkan harta emas mereka ke sebuah perahu. Mereka melarikan diri tanpa memikirkan rakyatnya. Bahkan wali kota sampai meninggalkan Alfred karena perahu kelebihan beban. Namun pada akhirnya nasib buruk menimpamu Pak Wali Kota, karena secara kebetulan dia tersangkut tali yang dilempar Bart. Setelah berhasil lolos, Bart bergegas menuju gudang senjata untuk mengambil busur dan panah, kemudian menaiki menara lonceng untuk menyerang Smoke. Sesuai dengan yang diklaim sang naga, tak ada satu senjata pun di dunia ini yang mampu melukai tubuhnya yang sekeras baja. Dan pada saat yang sama, putra Bart, Bane, melihat sang ayah, jadi ia segera meninggalkan perahu lalu mengambil anak panah hitam untuk dibawa ke Bart, tapi tentunya tidak semudah itu kawan. Merasa tak terkalahkan, kini Smoke mengatakan bahwa upaya Bart hanya akan berakhir sia-sia karena Lake Town tetap akan ditelan api. Bart mengabaikan lalu menyiapkan anak panah hitam bersama Bane. Setelah semuanya siap, Bart menenangkan putranya dan di saat itulah ia melihat celah di antara sisik yang menjadi titik kelemahan Smoke. Seketika pria itu mengingat leluhurnya dan akhirnya sang petaka angkuh itu tewas, lalu jatuh tepat di atas wali kota yang tamak. Tak lama kemudian, sesuai ramalan, burung gagak kembali ke Lonely Mountain. Bilbo dan para kurcaci menyambut pertanda itu dengan gembira, sementara Thorin dengan hasratnya untuk menemukan pusaka Erebor masih bersikap dingin. Beberapa waktu kemudian, penduduk Lake Town yang masih bertahan kini menjadi tunawisma. Bersama-sama, mereka menuju ke pesisir dengan harapan menemukan solusi. Lalu, di saat yang sama, empat kurcaci bersiap menuju Erebor. Pada momen ini, Kili menyatakan perasaannya kepada Tauriel dan mengajak wanita itu pergi bersama. Namun Legolas tak mengizinkan karena Tauriel harus kembali ke sang raja. Jadi Kili pun pergi bersama kurcaci lain. Setelah menyerahkan batu jimatnya kepada Tauriel, batu yang menjadi simbol janji bahwa mereka akan bertemu lagi.
Di sisi lain, ternyata Alfred si licik masih hidup dan kini dia berseteru dengan seorang ibu-ibu tentang selimut dan tentang jabatannya sebagai ajudan wali kota. Beruntung Bart datang melerai, sikap itu membuatnya segera diangkat menjadi pemimpin baru, namun Bart menolak dan meminta semua orang agar lebih dulu merawat mereka yang mengalami luka-luka sehingga semua bisa mengungsi ke kota Dale. Kita pindah lagi ke empat kurcaci yang tiba di Erebor. Bukannya disambut dengan bahagia, tapi Bilbo malah meminta mereka pergi. Tidak bermaksud mengusir, tapi Bilbo khawatir para kurcaci muda tertular penyakit Thorin. Ya, diketahui bahwa selama ini Thorin hanya berdiam diri di ruangan emas, tidak makan dan tidak tidur. Ia terus memerintahkan para kurcaci lainnya untuk mencari Arkenstone. Bilbo menyadari bahwa Thorin telah terjangkit Dragon Sickness atau penyakit naga yang membuat si penderita mengalami tamak luar biasa sebagaimana dulu menimpa kakeknya. Meski begitu, para kurcaci tetap sangat bahagia ketika akhirnya berkumpul kembali. Welcome, my son. Usut punya usut, Arkenstone sebenarnya telah ditemukan Bilbo sejak ia berhasil kabur dari Smaug. Bilbo teringat akan perkataan Smaug bahwa Arkenstone hanya akan membutakan siapapun yang berada di tahta Erebor. Sementara itu, Azog telah siap dengan pasukannya dan jumlahnya luar biasa besar. Jika mengira ini sudah semuanya, kalian salah besar karena ada pasukan cadangan yang mana ia memerintahkan Bolg untuk memimpinnya dari Gundabad. Kembali ke perbatasan Dale, datanglah seorang pembawa pesan dari Woodland. Ia meminta Legolas untuk pulang, tapi tidak dengan Tauriel karena dianggap telah berkhianat. Mendengar itu, Legolas menolak pulang dan memilih berada di sisi Tauriel, bahkan mengajak wanita itu menuju Gundabad untuk memastikan tujuan Bolg yang gagal dikejar. Sementara itu, jagoan kita sang abu-abu terlihat sangat menderita dan tiba-tiba saja salah satu orc merasa marah lalu hendak menyiksa Gandalf. Untungnya Lady Galadriel datang dan ketika Sauron kembali muncul, Galadriel mengaku tidak datang sendiri. Tiba-tiba Radagast datang dan segera mengevakuasi Gandalf. Sementara itu Saruman dan Elrond berhasil memukul mundur roh-roh Nazgul. Tapi setelah itu sang Necromancer muncul lagi untuk memprovokasi. Kali ini dia tanpa ragu menunjukkan wujud asli meskipun hanya roh. Dia mengatakan bahwa Erebor dan Dale akan hancur, lalu zaman para orc akan bangkit, sementara kejayaan bangsa-bangsa merdeka di Middle Earth mulai runtuh. Tak mau terpengaruh dengan ucapan itu, Galadriel pun menyerang dengan kekuatan penuh. Sauron tidak mati, melainkan lari, kemungkinan ke Mordor. Elrond berniat mengejar karena Sauron harus dihancurkan sebelum kekuatannya pulih, namun Saruman berpendapat lain menyarankan agar Elrond membawa Galadriel, sementara Saruman sendiri akan mengurus sang Necromancer. Leave Sauron to me. Beralih ke Gandalf dan Radagast, setelah berhasil lolos, Gandalf mengatakan bahwa ia membutuhkan kuda untuk memperingatkan para kurcaci di Erebor. Untungnya Radagast bisa memenuhi, bahkan meminjamkan tongkat sihirnya yang rada macet. Dicky sometimes you just have to. Kembali ke Erebor, sampai saat ini Arkenstone masih belum ditemukan sehingga membuat Thorin semakin menggila, bahkan mengancam akan menghabisi siapapun yang menyembunyikan Arkenstone darinya. Ini membuat Balin semakin yakin bahwa penyakit naga telah menggerogoti Thorin sama seperti Tror dulu, dan kegilaan akan semakin parah jika ia mendapatkan permata pusaka. Beberapa hari kemudian, Dale tampak telah dihuni oleh para pengungsi Lake Town yang kehilangan rumah mereka. Mirisnya, alih-alih menerima, Thorin malah memerintahkan para kurcaci menutup gerbang dengan tumpukan batu. Rekan-rekan mencoba mengingatkan bahwa orang-orang itu telah kehilangan rumah dan keluarga mereka akibat tindakan para kurcaci. Namun Thorin tidak peduli, tak akan ada satu koin pun yang keluar dari Erebor.
Di Dale, di tengah kelaparan yang melanda, Raja Thranduil datang bersama pasukan membawa bantuan. Tentu saja semuanya merasa bersyukur, namun ketika Bart hendak berterima kasih, Thranduil mengatakan tidak perlu repot-repot karena tujuan utamanya adalah permata putih Lesgalen, pusaka bangsa Elf yang berada di Erebor. Ya, Raja Elf itu yakin Thorin tidak berniat menyerahkan benda itu, terlebih karena masih menyimpan dendam pada bangsa Elf, khususnya Thranduil. Jadi, satu-satunya jalan adalah perang dan Erebor akan dihancurkan. Namun Bart menahan Thranduil, mengatakan bahwa dirinya akan mencoba berunding dengan Thorin. Beberapa waktu kemudian, Bart berkuda seorang diri ke Erebor untuk berbicara langsung dengan Thorin. Bersama dengan itu, terlihat seekor gagak terbang meninggalkan benteng ke arah timur. Seperti yang sudah kita duga, Thorin bersikap protektif, bahkan tidak ingin bertemu secara terbuka dengan Bart, apalagi mau menepati janji. Thorin menjadikan keberadaan pasukan Elf sebagai alasan dan menuduh warga Lekton telah berkhianat. Pada akhirnya, Thorin memilih perang daripada menepati janji, bahkan mengabaikan nasihat para sahabat, tidak peduli berapapun jumlah pasukan Elf. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara Bart dan Thranduil, jika perundingan gagal, maka telah ditetapkan serangan ke Erebor dan akan dimulai saat fajar. Sementara para kurcaci bersiap dengan senjata dan armor, Thorin memberikan baju zirah yang disebut Mithril kepada Bilbo sebagai tanda persahabatan dan kepercayaan. Baju tempur itu diklaim sangat ringan, tapi tak bisa ditembus pedang. Selain itu, Thorin membisikkan rasa percayanya ke Bilbo dan yakin bahwa salah satu dari para kurcaci telah berkhianat, sengaja menyembunyikan Arkenstone. Bilbo mencoba mengingatkan tentang tujuan utama mereka yang mana seluruhnya telah tercapai. Smoke telah disingkirkan dan Erebor telah aman. Seharusnya, meski Arkenstone belum ditemukan, Thorin menepati janji kepada rakyat Lekton yang terkena efek buruk dari tindakan kurcaci, bahkan memberikan dukungan berupa makanan dan senjata. Namun, Thorin tetap berkata tidak. Kita berpindah sejenak ke kelompok tampan cantik Legolas dan Tauriel. Mereka akhirnya tiba di Gundabad, sebuah benteng besar di utara. Mereka melihat kawanan kelelawar raksasa yang mana menurut Legolas kelelawar itu dikembangbiakkan hanya untuk satu tujuan, yaitu perang. Lalu terlihatlah ribuan prajurit orc serta monster-monster raksasa yang siap bertempur untuk mendukung pasukan Azog. Bersamaan dengan itu, Gandalf akhirnya tiba di Dale dan tidak mau berlama-lama dengan ocehan Alfrid yang tidak berguna. Sang abu-abu itu segera menemui Thranduil dan menjelaskan tentang ancaman besar yang sedang bergerak menuju ke sini. Ya, bangsa Orc berniat menguasai jalur pegunungan Middle-earth dan Erebor adalah lokasi pertama yang akan ditaklukkan demi mewujudkannya. Jika benteng itu jatuh, maka kegelapan akan jauh lebih mudah menyebar ke wilayah-wilayah lain, dari Rivendell hingga Gondor, bahkan sampai ke Shire. Tak ada negeri yang benar-benar aman dari perang itu. Karena itulah Gandalf menegaskan bahwa musuh sesungguhnya bukanlah segelintir kurcaci yang bertahan di dalam gunung. Ia menyarankan agar manusia dan elf menghentikan rencana penyerangan, lalu bersatu menghadapi pasukan Orc. Di sisi lain, ini benar-benar gila. Bangsa Orc telah mengantisipasi kemungkinan bersatunya musuh mereka sehingga menyiapkan serangan dari dua arah sekaligus. Pasukan yang satu dipimpin Azog, sementara yang lain di bawah arahan Bolg dari Gundabad. Dengan demikian, bahaya yang mendekat jauh lebih besar daripada yang dibayangkan pihak Dale maupun Erebor. Malamnya, Bilbo menyiapkan pelarian yang ternyata disadari Bovor. Sepertinya kurcaci ini sangat memahami Bilbo dan dia tidak keberatan dengan hal itu karena biar bagaimanapun, Hobbit adalah makhluk yang cinta damai. Namun ketika Bovor mengucapkan selamat tinggal, Bilbo justru mengucapkan sampai ketemu lagi besok pagi dan segera menuruni tembok. Tujuannya adalah camp pasukan elf di mana Gandalf, Thranduil, dan Bart berada. I'll see you in the morning. Tanpa ragu, ia menyerahkan Arkenstone agar bisa digunakan sebagai alat tukar untuk menekan Thorin agar mau menepati janji dan menyerahkan pusaka elf. Ini bukanlah pengkhianatan, kaum kurcaci memang keras kepala dan sombong, tapi menurut Bilbo, mereka sangat setia dan berani. Jadi Bilbo menyayangi mereka dan berharap perang tidak perlu terjadi. Melihat Bilbo yang kelelahan, Gandalf meminta agar Bilbo beristirahat dan tidak perlu kembali ke Erebor karena pastinya Bilbo akan dihabisi.
Pagi pun tiba, pasukan elf dan manusia telah berdiri di hadapan Erebor. Thorin sama sekali tidak gentar dan siap untuk bertempur, namun seketika mimik wajah sang Raja Kurcaci berubah ketika Bart memperlihatkan pusaka yang selama ini dicari-cari. Bart menyatakan bahwa Thorin boleh memiliki pusaka tersebut asalkan menepati janjinya, serta menyerahkan pusaka milik bangsa elf. Tapi bagaimana respon Thorin? Ya, sang Raja Kurcaci itu tetap menolak karena menganggap batu itu palsu. Namun di saat yang sama, Bilbo muncul di hadapan para Kurcaci mengklaim bahwa yang ada di tangan Bart adalah Arkenstone yang asli. Dirinya lah yang sengaja memberikan kepada Bart demi mengubah keputusan Thorin dan menyembuhkannya dari penyakit naga. Tentu saja Thorin murka dan segera memerintahkan para Kurcaci untuk melempar Bilbo dari benteng. Namun tak ada satupun yang bergerak sehingga Thorin sendiri yang berusaha melakukan sampai akhirnya Return him to me. Gandalf menegaskan bahwa Thorin tidak pantas melakukan kekejaman seperti itu kepada Hobbit yang sejak awal menolong dalam misi, bahkan berkali-kali menyelamatkan para Kurcaci. Bilbo pun dibiarkan pergi dan bersama dengan itu seekor gagak kembali lalu. Mereka adalah pasukan Ironfoot yang dipimpin oleh Dane, sepupu Thorin. Menurut Gandalf, Dane ini justru lebih keras kepala daripada Thorin karena ia tidak pernah mau berunding. Ucapan Gandalf pun segera terbukti karena tanpa basa-basi seluruh pasukan dikerahkan oleh sang Kurcaci penunggang babi. Namun tak lama setelah bentrokan pecah, seluruh daratan tiba-tiba berguncang. Dari tanah muncul makhluk yang disebut werewolves atau disebut sang pelahap bumi, membuka terowongan bagi pasukan orc. Ya, ribuan pasukan orc bermunculan, sementara Azog sendiri memimpin komando bersama prajurit elit dari atas Ravenhill. Dalam sekejap, medan pertempuran menjadi semakin rumit. Adegan yang sangat memukau, Dane dan Thranduil sama-sama mengerahkan pasukannya untuk memerangi orc yang menjadi musuh seluruh makhluk di Middle-earth. Kaum yang tadinya bermusuhan kini berdiri bersama dalam barisan. Perseteruan mereka seketika dikesampingkan demi menghadapi ancaman yang sesungguhnya. Tapi buruknya, penyakit naga membuat Thorin mengurung diri di Erebor meski mengetahui kekacauan besar di depan mata. Dia bahkan melarang para rekan keluar membantu Dane. Sementara itu, sebagian besar orc bersama troll berhasil menerobos tembok Dale. Para pengungsi pun kembali berlarian demi menyelamatkan diri. Di bawah komando Bart, para prajurit manusia berusaha melindungi wanita dan anak-anak dari serangan orc. Beruntung, ketiga anak Bart masih selamat di tengah kekacauan itu. Bart lalu memerintahkan Alfred untuk mengarahkan wanita dan anak-anak ke aula dibantu dengan Bane. Gandalf dan Bilbo juga ikut bertarung, sama seperti Thranduil dan Dane, namun pasukan Kurcaci mulai terpojok. Sementara itu, Thorin hanya duduk di singgasana, masih memikirkan tentang Arkenstone. Dwalin, yang selama ini paling setia, mengatakan bahwa Thorin telah kehilangan kehormatan demi emas dan harta. Kata-kata itu terus menggema di benak Thorin, dan perlahan ia mulai sadar bahwa kini ia sedang menuju ke jalan sang kakek, jalan yang dipenuhi keserakahan dan ketakutan. I am your king! Am I not the king? Father man. His treasure will be your... Pasukan Dane semakin terdesak dan kini ia hanya bisa mengharapkan bantuan dari sepupunya di dalam benteng. Tiba-tiba saja terdengar suara trompet bergema dan dari balik reruntuhan, 13 Kurcaci keluar bersama Thorin di barisan depan. Pasukan Dane yang semula nyaris putus asa pun kembali bersemangat karena akhirnya sang raja turun tangan untuk memimpin mereka.
Sementara itu, perjuangan manusia di reruntuhan kota Del masih terus berlanjut. Melihat kondisi di medan perang yang sangat tak seimbang, hanya ada satu cara untuk menang, yaitu menghabisi Azog di Ravenhill. Karena pasukan Orc akan terus berdatangan jika pimpinannya tidak ditaklukkan. Pada saat yang sama, Legolas dan Tauriel tiba, memperingatkan Gandalf tentang pasukan dari Gundabad. Pasukan itu akan datang dari utara, tepat melalui kawasan Ravenhill. Itu berarti Thorin dan rombongan tanpa sadar sedang bergerak menuju jebakan Azog. Benar saja, setibanya di Ravenhill, Thorin dan para rekan hanya menemukan beberapa orc, sementara Azog menghilang entah kemana. Fili dan Kili ditugaskan untuk mengintai menara tempat Azog sebelumnya berada, melapor bila melihat sesuatu yang mencurigakan. Tak lama berselang, kawanan goblin bayaran datang menyerbu, tapi tak mengapa karena jumlah mereka tidak sampai 100, yang mana bukan masalah bagi Thorin dan Dwalin. Di sisi lain, Thranduil menolak mengirim pasukannya ke Ravenhill dan bahkan berniat menarik mundur karena terlalu banyak bangsa elf yang gugur. Tentu saja Gandalf marah, tapi tak ada yang bisa dilakukan, sehingga Bilbo memutuskan mengemban tugas itu. Tak peduli meski Gandalf mengatakan tempat itu berbahaya, tentu saja ini semua karena cincin saktinya. Ketika hendak meninggalkan medan perang, Thranduil dihadang oleh Tauriel yang memaksa sang raja untuk bertahan membantu Kurcaci. Tindakan tersebut membuat Thranduil nyaris membunuh wanita itu, namun kembali ke tokoh utama kita, setibanya di Ravenhill, Bilbo memperingatkan Thorin dan Dwalin agar segera pergi karena Azog masih memiliki pasukan lain yang akan segera datang. Thorin pun langsung memerintahkan Dwalin untuk memberitahu para keponakan, namun semua sudah terlambat. Melihat tubuh saudaranya tergeletak tak bernyawa, Kili dengan marah segera menyerbu para orc. Bersamaan dengan itu, Thorin berlari menuju menara untuk menghadapi Azog dan terjadilah duel yang selama ini tertunda. Apa yang ditakutkan pun akhirnya terjadi, yaitu kedatangan pasukan dari Gundabad. Bilbo sempat bertahan dan melawan, tapi akhirnya roboh dan tak sadarkan diri setelah terkena hantaman. Di tengah kekacauan itu, Legolas nekat bergelantungan pada salah satu kelelawar untuk mencapai hingga puncak menara dan menyerang musuh dari atas. Sementara Tauriel bergegas menolong Kili yang tengah diserang Bolg bersama pasukan, namun lagi-lagi sangat disayangkan, semua sudah terlambat. Tentu saja Tauriel sangat marah sehingga nekat menyerang Bolg dan keduanya sama-sama jatuh. Melihat hal ini, Legolas pun segera bertindak dengan aksi yang luar biasa. Ia kemudian berduel kembali dengan Bolg, sama melanjutkan duel yang sempat terhenti di Lake Town. Ia bahkan sempat menyelamatkan Thorin dari orc yang nyaris membunuhnya sebagai balasan atas pertolongan sang Raja Kurcaci, dan ya, pertarungan ini berakhir dengan terbunuhnya Bolg. Kembali ke duel seru antara Thorin dan Azog yang berlanjut di sungai yang membeku di dekat Ravenhill. Azog menggunakan senjata berat, sementara Thorin menggunakan Orsis, pedang yang dijatuhkan Legolas. Ketika pertempuran mencapai puncaknya, kawanan elang raksasa akhirnya datang bersama Radagast dan Bjorn untuk menghantam pasukan orc. Saat Azog berdiri di lapisan es yang retak, Thorin dengan cerdik memanfaatkan senjata berat Azog untuk menenggelamkannya. Merasa tidak tenang, Thorin pun memastikan akhir dari musuhnya dan tiba-tiba saja
Thorin sadar bahwa duel ini tidak akan ada habisnya, sehingga memutuskan untuk berkorban demi melancarkan serangan pamungkasnya. Dalam sisa-sisa kesadaran, Thorin melihat pasukan Orc di depan Erebor mulai tercerai-berai setelah disapu kawanan elang. Tak lama kemudian, Bilbo yang baru siuman datang menghampiri dengan suara yang melemah. Thorin meminta maaf atas segala keburukan, terutama saat dibutakan oleh harta dan Arkenstone. Tentu saja Bilbo memaafkan dan mengaku bangga bisa mendampingi Thorin dalam petualangan tak terbayangkan. Ya, semua tugas telah selesai, oleh karena itu Bilbo dipersilahkan pulang. Setelah mengucapkan terima kasih, sang raja pun menghembuskan nafas terakhirnya. No, Thorin. Pada akhirnya, pasukan aliansi memenangkan pertempuran melawan pasukan Orc. Namun, seperti semua pertempuran besar, kemenangan tersebut tetap dibayar dengan kehilangan yang sangat mahal. Ribuan nyawa melayang, termasuk Kili, Fili, dan sang Raja Kurcaci. Di tengah luka yang ditinggalkan perang, Thranduil pun harus merelakan Legolas yang memutuskan tidak kembali ke Woodland karena perbedaan cara pandang di antara mereka yang semakin dalam. Sebagai pesan terakhir sebelum berpisah, Thranduil menyarankan Legolas pergi ke utara untuk menemui seorang ranger muda putra Arathorn yang dikenal dengan julukan Strider. Is known in the wild as Strider. Setelah pemakaman yang cukup menyentuh dan pengangkatan sepupu Thorin, Dain sebagai raja baru Erebor, Bilbo mengucapkan selamat berpisah dengan Balin. Ini sebenarnya dilakukan secara diam-diam, tapi ternyata para kurcaci lain telah berada di sana, sehingga Bilbo pun mempersilahkan mereka untuk mampir jika kebetulan lewat di Shire untuk makan atau sekedar minum teh. Sungguh momen yang begitu indah yang membuat mata para pria berkaca-kaca. Mereka tahu, tanpa Bilbo perjalanan itu tidak akan pernah mencapai akhirnya, karena itulah rasa terima kasih mereka kepada sang hobbit kecil menjadi salah satu penutup paling hangat dari petualangan besar tersebut. Adegan berpindah menampilkan Bilbo melakukan perjalanan ke Shire bersama Gandalf. Tentu saja karena misi berhasil, Bilbo menerima bagian upah yang memang telah dijanjikan kepadanya di perbatasan Shire. Keduanya pun berpisah, Gandalf akan melanjutkan perjalanannya sendiri. Namun sebelum pergi, sang abu-abu mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui tentang cincin ajaib Bilbo, mengingatkan dengan tegas bahwa benda itu tidak boleh sering digunakan, apalagi digunakan sembarangan. Ya, Gandalf tahu itulah One Ring, tapi Bilbo mengatakan bahwa cincin telah hilang saat pertempuran berlangsung. Beberapa waktu kemudian, setibanya di desa, Bilbo terkejut melihat warga membawa barang-barang dari rumahnya untuk dilelang. Bukan pencurian, tapi karena Bilbo sudah pergi selama 13 bulan, jadi para warga mengiranya telah mati. Untuk meminta barangnya kembali, Bilbo diwajibkan menunjukkan bukti resmi karena khawatir ada Bilbo palsu yang ngaku-ngaku. Akhirnya Bilbo menunjukkan surat kontraknya dengan Thorin Oakenshield yang diklaim sebagai sahabat. Setelah mendapat pengakuan, Bilbo kembali masuk ke rumah untuk melepas rindu, tapi entah mengapa hatinya seperti tertambat pada petualangan sebelumnya dan terungkap bahwa Bilbo berbohong pada Gandalf soal One Ring. Film pun ditutup dengan menampilkan 60 tahun kemudian, Bilbo menulis kisah petualangannya yang mana ditujukan untuk keponakannya Frodo. Pada suatu hari, tepatnya hari ulang tahun, seorang teman lama datang dan mengaku tak percaya bahwa Bilbo bisa mencapai usia yang begitu tua, 111 tahun. Siapakah teman lama tersebut? Dan tamat. Ya, setelah semua pertempuran berakhir, setelah Erebor berhasil direbut kembali, dan setelah begitu banyak nyawa gugur di bawah bayang-bayang perang, film ini masih menyimpan beberapa pertanyaan besar dan makna yang jauh lebih dalam. Jadi, mari seruput lagi sembari menyimak penjelasan ini. Dalam film, Bard berakhir sebagai penyelamat Lake Town sekaligus pemimpin para penyintas. Setelah menghabisi Smoke, ia memimpin warga mengungsi ke Dale, berunding dengan Thorin, lalu ikut dalam pertempuran melawan Orc. Sementara Alfred tidak jelas hidup atau tidak, dia berusaha melarikan diri dengan menyamar sebagai wanita tua, sampai akhirnya berakhir di mulut troll. Dalam novel, Bard juga selamat menjadi tokoh penting setelah kematian Smoke, memimpin pasukan manusia dalam perang, lalu menerima harta yang sah dan akhirnya menjadi Raja Dale setelah kota itu dibangun kembali. Nasib wali kota Lake Town berbeda dari film. Ia tidak langsung tewas tertimpa Smoke, melainkan sempat bertahan, lalu setelah perang ia diberikan emas, tapi malah terkena penyakit naga, mencuri sebagian emas itu dan akhirnya mati kelaparan. Sementara Alfred tidak ada di dalam novel.
Sama seperti Alfred, Toriel adalah karakter ciptaan film. Endingnya tragis dan menggantung. Ia berduka di dekat jasad Kili secara emosi. Akhir Toriel adalah runtuhnya harapan cinta lintas ras yang sejak awal memang mustahil bertahan di dunia yang masih penuh luka lama antara elf dan kurcaci. Yang menarik, film juga menutup kisah Toriel dengan perubahan kecil pada Thranduil. Setelah sepanjang cerita ia keras dan dingin dalam melarang hubungan itu, di ending ia justru menerima bahwa yang dirasakan Toriel itu nyata. Sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kehidupan Toriel setelah perang. Ia selamat, tapi kehilangan orang yang menjadi pusat harapannya. Pada versi film, alasannya dibuat sangat personal. Permata putih bangsa elf yang bernama White Games of Lesgalen dihubungkan dengan istri Thranduil. Sang Raja Peri menyebut benda itu sebagai warisan yang diperuntukkan bagi sang istri, dan bahan tambahan film menjelaskan itu adalah kenangan terakhir yang tersisa darinya. Jadi obsesinya campuran antara duka lama, harga diri, dan luka hubungan elf kurcaci yang tak pernah benar-benar sembuh. Tapi di dalam novel, tidak ada itu permata putih, adanya Necklace of Girion. Setelah perang, Bard mendapatkan kalung itu sebagai bagian dari hartanya dan memberikannya kepada Raja Elf sebagai tanda terima kasih atas bantuan bangsa elf kepada warga Lekton. Jadi kalau berdasarkan novel, Thranduil tidak digerakkan oleh subplot sentimental tentang White Games milik istrinya. Film pada dasarnya mengganti dan mempersonalisasi elemen novel supaya konfliknya jadi lebih emosional. Gugurnya Thorin menjadi penutup yang tragis, tapi selain itu menjadi puncak dari perjalanan batin sendiri. Sejak berhasil merebut kembali Erebor, Thorin perlahan berubah menjadi sosok yang dibutakan harta, kecurigaan, serta obsesi, sampai hampir kehilangan akal sehat. Karena itu, saat ia akhirnya sadar, Thorin kembali memimpin kurcaci ke medan perang, lalu meminta maaf kepada Bilbo sebelum meninggal. Momen tersebut menjadi tanda bahwa Thorin pada akhirnya berhasil merebut kembali kehormatan dan jati diri, meski harus dibayar dengan nyawa. Di sisi lain, berakhirnya Thorin, satu generasi yang digerakkan dendam, luka lama, dan obsesi pada masa lalu ikut berakhir. Sesudah itu, Erebor tidak lagi dipimpin oleh sosok yang mabuk warisan dan Arkenstone, melainkan diwariskan ke era baru di bawah Dane. Bahkan pemakaman Thorin dengan Arkenstone di dadanya terasa seperti penutupan yang simbolis. Harta yang sempat memecah belah akhirnya tidak lagi membawa masalah, melainkan ikut dikubur bersama sang raja. Dengan kata lain, ini adalah akhir dari keserakahan dan awal dari pemulihan Erebor yang sebenarnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Saya pikir cukup segini saja teman-teman, karena kalau kepanjangan nanti malah offset ke menu utama, yang insya Allah akan saya lanjutkan di lain kesempatan, tentunya jika teman-teman memiliki ketertarikan. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!